Selamat pagi, selamat bertemu lagi buat anak-anak peserta didik kelas 9 SMPS Katolik Kelas Mundi Pemala tahun ajaran 2000-2021. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam proses pembelajaran hari ini dalam bidang studi matematika, dan saat ini kita akan mempelajari kembali transformasi. Ya, untuk pembelajaran transformasi ini merupakan pertemuan kita yang kelima setelah kita telah mempelajari beberapa sub bagian dari transformasi. Di antaranya ada translasi, itu pergeseran, pertemuan pertama dan kedua, dan transformasi untuk rotasi kita juga sudah mempelajarinya pada pertemuan yang ketiga, atau perputaran untuk rotasi, dan pertemuan keempat kelima kita sudah mempelajari refleksi atau pencerminan. Ya, dalam pencerminan ini ada beberapa bagian di dalamnya. Ada pencerminan, cerminnya sejajar sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Sudah 4 bidang yang kita pelajari untuk refleksi atau pencerminan. Dan saat ini kita akan kembali bertemu dalam proses pembelajaran transformasi, masih dalam sub materi refleksi pencerminan, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ya, dari segala bentuk pertemuan ini kita sudah bertemu sebanyak 13 kali lewat pembelajaran jarak jauh atau lewat pembelajaran dalam jaringan. Ya, untuk itu Bapak Guru berharap anak-anak semua tetap semangat walaupun hanya mengikuti proses pembelajaran dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk terus berpacu, khususnya di dalam meraih cita-cita kalian sebagai peserta didik yang baik. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Guru berharap bahwa anak-anak sudah mengabsenkan diri melalui WA grup masing-masing kelas yang sudah dipandu oleh wali-wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi ini untuk materi transformasi, sub materi refleksi. Ya, anak-anak sekalian, dalam refleksi atau pencerminan ini kita akan mempelajari dua bahasan, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk itu kepada siswa sekalian yang telah siap, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu yang terus nyata bagi kami sekalian. Kekuatan kesehatan masih terus kami miliki, dan terlebih khusus ya Tuhan, semangat, baik itu semangat baru bagi kami untuk memulai pembelajaran hari ini, Engkau juga telah limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Ya Tuhan, kami datang memohonkan Engkau mencurahkan bagi kami akal budi dan hikmat serta kepintaran, sehingga kami boleh mempelajari pembelajaran hari ini dengan baik.
Jauhkan kami dari pemikiran yang sia-sia, khususnya Tuhan, di dalam segala yang kami lakukan. Engkau membuang bagi kami segala pemikiran yang tidak berguna, yang selalu mengajak kami untuk tidak mau mengikuti proses pembelajaran, tetapi Engkau akan menuntun menyertai kami sehingga kami boleh terus giat untuk mengikuti proses pembelajaran. Walaupun pembelajaran itu kami hanya lakukan dari rumah masing-masing, tetapi Engkau akan terus menyertai kami sekalian. Untuk itu, kami anak-anak-Mu ya Tuhan telah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Berkati kami, berkati Bapak Guru kami, sehingga semua Tuhan proses pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan baik. Ini kami anak-Mu yang datang berserah dan bermohon, ampuni salah, dosa dan kesalahan kami, sambut dengarkan kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, transformasi yang kita pelajari saat ini yaitu refleksi atau pencerminan. Seperti biasa, kompetensi dasar yang diharapkan dalam proses pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan poin 3.5, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan transformasi geometri. Di dalamnya ada refleksi, ada translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetensi dasar bidang keterampilan atau poin 4.5, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kepada anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran yang diharapkan adalah setelah anak-anak sekalian menyaksikan tayangan slide demi slide yang bisa ditampilkan dalam video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva hasil dari suatu rotasi, translasi, refleksi, dan dilatasi. Ya, seperti yang Bapak Guru sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran transformasi untuk refleksi, kita telah mempelajari pencerminan. Refleksi itu pencerminan yang sejajar dengan sumbu X yang pertama kemarin. Pencerminan yang sejajar dengan sumbu Y juga sudah kita laksanakan atau sudah pelajari. Pencerminan yang tegak lurus dengan sumbu X atau X sama dengan H, dan juga pencerminan yang tegak lurus dengan sumbu Y atau Y sama dengan K. Saat ini kita masuk dalam pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat anak-anak, misalnya ada suatu titik, yaitu titik P dalam diagram Cartesius, di mana titik P itu berada pada posisi sumbu X itu A dan sumbu Y itu B. Ada cermin, ada refleksi, yaitu cermin yang sejajar dengan garis Y sama dengan X. Artinya jika Y nya 1, X nya juga 1, Y nya 3, X nya juga 3, dan seterusnya. Sehingga garis ini adalah garis yang memotong koordinat tepat di sumbu titik pusat 0,0. Lihat,
bayangan dari titik P, di mana titik asalnya untuk sumbu X adalah A dan sumbu Y nya adalah B, itu adalah bayangannya menjadi X nya jadi B dan Y nya menjadi A. Bayangan titik P menjadi B, A untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi sumbu X menjadi sumbu Y dan sumbu Y menjadi sumbu X. Ya. Titik P A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan P sama dengan B, A. Atau titik P, sumbu X dan sumbu Y menghasilkan bayangan titik P menjadi Y aksen atau bayangan sumbu Y dan X aksen atau bayangan sumbu X. Jadi sumbu X mula-mula bayangannya menjadi sumbu Y dan sumbu Y mula-mula bayangannya menjadi sumbu X. Ya. Kita lihat dari keterangan bahwa berdasarkan gambar tersebut, X aksen atau bayangan sumbu X itu sama dengan Y dan bayangan sumbu Y itu sama dengan X. Kita aplikasikan dalam soal. Bayangan garis 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X itu adalah titik-titik. Jadi kita mau disuruh cari bayangan suatu garis atau suatu persamaan 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0, di mana garis ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita akan cari bayangannya. Tadi dikatakan bahwa bayangan sumbu X itu sama dengan Y dan bayangan sumbu Y itu sama dengan sumbu X. Nilai ini disubstitusi ke persamaan atau ke soal 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nilai X kita ganti dengan Y aksen, nilai Y kita ganti dengan X aksen. Lihat, sehingga diperoleh 2X itu menjadi 2Y aksen kurang Y kurang X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Kita susun, karena abjad selalu mulai dari abjad yang terkecil hingga terbesar, X dulu baru Y, sehingga disusun negatif X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Ya, negatif X aksen tambah 2Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Semua persamaan ini kita kali dengan negatif 1 supaya berubah bahwa bayangan X nya itu X aksennya menjadi positif X, kemudian bayangan 2Y aksen menjadi negatif 2Y aksen setelah dikali dengan negatif 1, konstanta positif 5 dikali negatif 1 menjadi negatif 5 sama dengan 0, sehingga bayangan dari persamaan X kuadrat tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0 itu menjadi X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Berikut refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tadi Y sama dengan X, sekarang garisnya Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan X, garisnya memotong sumbu X dari kuadran 3 ke kuadran 1.
Sekarang garis Y sama dengan min X, berarti kalau Y nya 1, X nya min 1, jadi ke sini. Jadi garisnya ini adalah diagonal dari kuadran 2 sampai kuadran 4, kuadran 2 sampai kuadran 4. Kita lihat misalnya ada titik P A, B, sumbu X nya A, ini A, dan sumbu Y nya tingginya itu B. Kemudian ada garis Y sama dengan negatif X, garis Y sama dengan negatif X. Misalnya Y nya 1 atau B, X nya adalah negatif B. Y nya A, X nya adalah negatif A, dan seterusnya. Bayangan titik P A, B itu menjadi negatif B, ini anak-anak, negatif B, X nya untuk sumbu X, dan penilaiannya adalah negatif A, negatif A. Dari kesimpulan dilihat bahwa sumbu X berubah menjadi sumbu Y dan tandanya menjadi negatif. Begitu pula dengan sumbu Y berubah menjadi sumbu X dan tandanya juga berubah. Sehingga tadi untuk Y sama dengan X, A berubah jadi B, B berubah jadi A, tetapi tandanya tetap karena Y sama dengan X. Untuk garis atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X juga sama, A menjadi B, B menjadi A, tetapi nilai kedua-duanya sumbu X dan sumbu Y nya itu berubah jadi negatif. Jadi kalau di sini negatif, ini pasti positif. Kalau ini positif, di sini pasti negatif. Ya, anak-anak sekalian, bahwa benda yang berada pada titik P A, B, sumbu X nya A, sumbu Y nya B, setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan P aksen atau bayangan P itu sama dengan A, sumbu X berubah menjadi sumbu Y, dan angkanya berubah juga jadi negatif. Jadi negatif B, negatif A. Atau titik P X, Y setelah dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangan P itu, P aksen itu sama dengan negatif Y aksen yang ini. Kemudian Y aksen berubah jadi negatif X aksen atau bayangan sumbu X negatif. Mari kita lihat dari penjelasannya bahwa berdasarkan gambar tersebut diperoleh bahwa bayangan dari sumbu X itu adalah negatif Y, dan bayangan dari sumbu Y itu menjadi negatif X, terbalik-baliknya, dan juga nilainya berubah jadi negatif. Kita coba lihat dalam aplikasi contoh. Bayangan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Katanya persamaan lingkaran ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukanlah hasil bayangan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita perhatikan bahwa dari penjelasan tadi bahwa diperoleh bayangan sumbu X itu hasilnya adalah negatif Y, dan bayangan sumbu Y itu hasilnya adalah negatif sumbu X. Atau kalau dibalik, Y sama dengan negatif X aksen dan X
sama dengan negatif Y aksen. Y sama dengan negatif X aksen atau bayangan sumbu X negatif, dan sumbu X setelah dicerminkan menghasilkan bayangan sumbu Y tetapi bernilai negatif. Kemudian nilai ini disubstitusi ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Nilai X dan Y kita ganti dengan nilai yang ini, kemudian Y nya yang ini. Kita lihat, masukkan X kuadrat menjadi negatif Y aksen kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif X aksen kuadrat dikurang 8 kali negatif X aksen tambah 7 sama dengan 0. Lihat, nilai X dan Y itu disubstitusi ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa nilai X kita ganti dengan bayangan sumbu Y tetapi tandanya negatif, dikuadratkan. Kemudian untuk sumbu Y negatif X aksen, ini negatif X aksen, ada X aksen sini, pangkat 2 kurang 8 dikali Y, dia bilang bahwa negatif X aksen, di sini ada X aksen ya anak-anak, ditambah 7 sama dengan 0. Negatif pangkat 2 hasilnya positif, Y aksen pangkat 2, negatif X aksen pangkat 2, negatif kali negatif juga positif, kemudian negatif kali negatif menjadi positif, 8X ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini belum baik. Kenapa? Karena penulisannya Y dulu baru X, sehingga itu kita susun bayangan sumbu X kuadrat ditambah bayangan sumbu Y kuadrat ditambah 8X tambah 7 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 8X tambah 7 sama dengan 0. Ya, anak-anak sekalian, kita lihat latihan soal. Koordinat bayangan titik negatif 2, negatif 3 oleh translasi pergeseran oleh T 1 negatif 7. Setelah itu bayangannya dilanjutkan terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Itu berapa nilainya? Kita lihat pembahasannya anak-anak. Karena translasi 1 negatif 7, maka titik negatif 2, negatif 3 menjadi negatif 2 tambah 1 dan negatif 3 tambah negatif 7 kali menjadi negatif 2 tambah 1 itu adalah negatif 1, dan 3 dikurang negatif 7 itu sama dengan negatif 4. Negatif 3 dikurang negatif 7 menjadi negatif 3 tambah 7 sama dengan negatif 4. Nilai ini kita lanjutkan terhadap refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ingat bahwa kalau Y sama dengan negatif X, sumbu X dan sumbu Y terbalik, tetapi tandanya juga menjadi negatif. Kita lihat
X aksen Y aksen itu 0, negatif 1, negatif 1, 0, X Y. Nilai X Y kita ganti menjadi negatif 1, negatif 4, sehingga diperoleh translasinya menjadi 0 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali negatif 4. 0 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali negatif 4. Berikut yang kedua, itu di bawahnya negatif 1 kali negatif 1, 0 kali negatif 4. Sekarang kita lihat 0 kali negatif 1 hasilnya adalah 0, ditambah negatif 1 kali negatif 4, negatif kali negatif positif, 1 kali 4, 4. Untuk sumbu Y, negatif 1 kali negatif 1 itu positif 1, ditambah 0 kali negatif 4 hasilnya 0, positif 1 tambah 0 hasilnya adalah positif 1. Nilai ini X nya, bayangan X nya itu 4 dan Y itu sama dengan 1. Jadi koordinat bayangan titik 4,1 itu menjadi 4,1. Jadi koordinat bayangannya menjadi 4,1. Bayangan dari sumbu X dan bayangan dari sumbu Y. Ya, anak-anak, Bapak Guru mengucapkan selamat belajar. Terus bersemangat di dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak, Bapak Guru sudah memberikan tugas pada hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak Guru sudah menguploadnya di Classroom matematika untuk tiap-tiap kelas, baik kelas 9A maupun 9B. Anak-anak mengerjakannya disertai dengan pembahasan dari tiap-tiap soal dan dikumpul sampai minggu depan, hari Rabu minggu depan terakhir pengumpulannya. Ya, Bapak Guru mengucapkan kiranya anak-anak terus bersemangat di dalam menjalani proses pelajaran yang kalian ikuti, karena akhir bulan ini kita akan menjalani mid semester, ulangan tengah semester. Terima kasih, salam sehat, ingat selalu mengikuti protokol kesehatan, sering dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun deterjen pada air yang mengalir. Jika keluar rumah selalu menggunakan masker, bahkan selalu menjaga jarak. Salam sehat untuk anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat di dalam mengikuti segala proses pembelajaran. Ingat, tugas yang kalian masukkan merupakan juga tanggung jawab kalian, sehingga kalian bisa memperoleh hasil yang baik. Sekian dan terima kasih.